bersama dengan Wati Channel. Ini parang pida kawan-kawan, daripada kampung Kionsong Baru, Tamparuli. Wow, kita tengok kehebatan parang ini, begitu tajam sekali kawan-kawan. Tajam kan kawan-kawan. Nah, kita tengok saja kawan-kawan, macam mana dia boleh potong. Wow, tajam Oke, ada 15 step kawan-kawan untuk membuat pida ini. Oke, yang pertama adalah proses dia membelah bar sinso. Oke, ini bar sinso kawan-kawan. Bar sinso lebih bagus daripada spring. Banyak orang yang memilih parang yang diperbuat daripada bar sinso, sebab bar sinso ini sangat tajam kawan-kawan. Dia ini tidak berapa bertagar dan dia sangat-sangat tajam. Sebab itulah banyak orang yang memilih parang diperbuat daripada bar sinso. Sekarang step kedua yaitu memotong. Oke, dia kasih pendekkan, dia memotong bar sinso jadi pendek, dan ini digunakan itu untuk memotong girin, karena panggil girin. Oke, sekarang ini proses yang ketiga yaitu membentuk tato parang. Ini karena panggil tato, dusun karena panggil tato. Kalau dalam bahasa Melayu puting dia bilang. Jadi ini nama dia membentuk tato parang. Banyak orang yang tidak tahu kawan-kawan cara pembentukan parang. Jadi saya kasih tengok kamu macam mana cara pembuatan parang. Lain daerah, lain tempat, lain cara buat parang kawan-kawan. Di negeri-negeri lain sangat berlainan cara pembuatan parang. Jadi saya kasih tahu kamu, ini adalah cara buatan salah satu penduduk di kampung Kionsong Baru, Tamparuli, yang berkemahiran membuat parang. Jadi proses yang keempat adalah proses menipiskan besi ataupun bar sinso. Sekarang ini membentuk bar sinso menjadi pida. Begitu, dia kasih nipis dan dia kasih bentuk jadi pida, bentuk pida. Oke, bar sinso ini dimasukkan di dalam api kawan-kawan, supaya dia merah, dan tujuan dia adalah supaya besi ini lembut, senang ditukul. Jadi ini adalah proses kasih nipis nih bar sinso kawan-kawan. Selalunya kita beli tidak tahu cara pembuatan dia, memang begini. Jadi kita perlu tahu juga kan kawan-kawan macam mana cara pembuatan parang. Jadi beginilah cara dia pembuatan parang. Sangat berhati-hati, perlu sabar, perlu berhati-hati membuatnya. Kita tidak perlu silap kawan-kawan. Kadang-kadang ada parang yang kita nampak bengkok, tidak lurus. Jadi perlu fokus supaya dia tidak bengkok. Mesti pandai tengok lurus ataupun tidak, sebab orang nih mau tengok yang bagus punya parang, lurus, tidak bengkok, begitu, tidak retak-retak. Jadi bukan semua orang pandai bikin parang kawan-kawan. Ada beberapa orang saja yang mempunyai kemahiran
dan minat untuk membuat parang. Jadi nampaknya parang ini hampir oke, sudah lagi diproses dia. Oke, ini kan kawan-kawan, proses dia ini adalah menajamkan mata parang menggunakan kirina kawan-kawan. Mata parang pun mesti dikasih tajam juga. Nah, proses dia yang ketujuh adalah menghaluskan mata parang. Kita kasih halus dengan menggunakan giring. Oke, halus dia supaya dia halus. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak licin, ya kan tuh parang. Jadi inilah proses dia. Kita kasih halus, kelihatan kilat-kilat kan? Kelihatan kilat-kilat sebab karena kasih halus oleh menggunakan giring. Ini adalah proses yang ketujuh kawan-kawan. Sekarang kita lihat proses yang seterusnya. Sekarang yang dilakukan adalah meratakan mata parang. Dia meratakan mata parang menggunakan kikir kan. Nah, begitu cara dia meratakan parang. Meratakan mata parang, kawan-kawan. Sekarang ini yang paling penting. Paling penting ini adalah menusuk parang. Oke, parang ini dimasukkan ke dalam api. Di sini mesti memerlukan kemahiran kawan-kawan. Disinilah yang paling penting ini adalah susup parang. Kita mesti pandai agak berapa lama ini parang dikasih masuk sana di api. Ini sangat-sangat penting susup kawan-kawan. Susup ini kawan-kawan sangat penting supaya ini parang tahan, tidak mudah retak, tidak mudah. Jadi ini memerlukan kemahiran yang betul-betul pandai kawan-kawan. Kita tengok cara dia menusuk kawan-kawan. Wow, kita tengok sangat-sangat pandai nih orang mau buat susup. Bukan main rendam saja, mesti pandai agak. Nah, wow, begitulah cara menusuk kawan-kawan. Sekarang ini step yang ke-10, membuat hulu parang. Ini membuat hulu parang. Nah ketengok ba api-api, ba asap-asap. Beginilah membuat hulu parang kawan-kawan. Kata orang ini, hulu parang ini mau pilih kayu, bukan semua kayu boleh dibuat hulu. Paling bagus adalah pokok nangka. Kayu nangka, pokok nangka itu sangat bagus untuk dibuat hulu parang, dia cakap. Banyak lagi lah sebenarnya, tapi yang selalu dia guna adalah pokok nangka. Oke, kayu nangka ataupun pokok nangka, sebab dia tidak mudah retak, dia tahan, tidak mudah retak lah, tidak mudah patah kami bilang. Jadi selalunya dia guna pokok nangka. Ini membuat hulu parang kawan-kawan, step yang ke-10. Oke, kita tengok saja kawan-kawan. Sekali lagi saya ulang, ini adalah parang pida. Ini orang ini bukan saja parang pida yang dia pandai. Kamu nampak yang ada di sana tuh, ada pisau gata, ada parang yang biasa tuh. Nah, di sini. Dan dia selalunya menggunakan kemahiran dia ini adalah pendapatan sampingan dia.
kawan-kawan. Selalunya dia berniaga di Tamparuli, Pekan Tamparuli, di Tuaran, dan banyak juga kawan-kawan yang datang di rumah minta bikin parang. Orang ini memperoleh kemahiran membuat parang. Dia perolehi daripada kemahiran bapak dia. Bapak dia memang pandai buat parang, jadi dia ajar anak dia ini membuat parang. Jadi sayang juga ini kemahiran kalau tidak dikasih terus, sebab bukan sekarang punya pemuda-pemuda ramai yang tidak minat dengan pekerjaan ini kawan-kawan. Diorang mungkin tidak suka, penat, malu barangkali, tapi ini adalah sangat-sangat penting untuk diteruskan kawan-kawan, sebab kita tahu keperluan parang ini sangat-sangat penting. Sebab kalau tiada parang, macam mana kita mau buat pekerjaan macam menebas, membersihkan kebun kita, membersihkan buah-buahan, belukar-belukar, kita kasih bersih kawasan rumah, mesti memerlukan parang kan kawan-kawan. Kalau mau ambil kayu kah, mau potong ikan kah, apa sajalah perlukan parang. Jadi sangat-sangat perlu kemahiran membuat parang nih kan. Mesti ada yang mahir membuat parang. Harap-harap ada pemuda-pemuda yang mau belajar bikin parang, meneruskan kemahiran membuat parang ini. Memang sangat-sangat tajam. Sekarang ini proses yang ke-11 membentuk kepala parang. Membentuk kepala parang pun perlukan kemahiran juga kawan-kawan. Sebenarnya lain daerah, lain tempat, lain bentuk tuh kepala parang dia. Kalau yang lain tempat itu kamu nampaklah ada yang beukir-ukir, karena ukir. Ada yang pandai mengukir, dia ukir itu cantik sangat. Tapi ini yang kita nampak sekarang ini tidak ukiran, biasa punya. Dia tidak ukir-ukir kawan-kawan. Selalunya kalau yang kena ukir itu mahal-mahal semuanya itu. Kalau satu batang parang kalau kena ukir 100 lebih pun ada, 100 pun ada, 80 pun ada. Tetapi kalau yang macam tidak kena ukir, dia ada murah, sebab cara dia punya buatan pun tidak berapa rumit. Tapi kalau kena ukir sangat-sangat memerlukan mesti mengambil masa yang lama, jadi sebab itulah dia mahal kawan-kawan. Tapi kalau saya lebih selesa yang macam begini, simpel-simpel saja. Kalau yang kena ukir itu sayang macam saya sayang pula bawa pergi kerja kan kawan-kawan. Oke. Ramai juga minat parang ini kan kawan-kawan. Kamu minatkah parang? Saya suka nih parang kalau tajam. Kalau tajam tuh saya suka putung-putung rumput, menebas-menebas, saya suka sebab dia tajam. Jadi itulah kita perlu pilih parang yang bagus. Ada parang yang berat lagi, sudahlah berat, tumpul lagi, aduh. Nah, bagus yang sedang-sedang berat dia. Oke, sekarang ini hampir mau siap sudah ini kepala parang kita. Jadi ini kepala parang perlu dihaluskan kawan-kawan. Bukan. Sekarang proses untuk mengilatkan mata parang kawan-kawan. Proses step yang ke-12 mengilatkan mata parang. Nah, dia kasih kilat lagi ya, supaya kelihatan berkilat-kilat. Kalau ada minyak kan, minyak makan kah, boleh dikasih simpan itu minyak supaya dia kelihatan kilat-kilat. Nah, sekarang tes sosob bagus.
memastikan sosok bagus atau tidak itu yang paling penting ya kawan-kawan. Memastikan sosok. Sekarang ini step yang ke-14 yaitu menghaluskan kepala parang menggunakan kertas pasir. Perlu dikasih halus juga. Kalau dikasih varnish mesti dikasih halus. Supaya bagus, senang kita pegang itu parang. Sebab itulah dia kasih halus. Terus kita pegang pun sangat-sangat bagus. Dia kasih halus guna kertas pasir kawan-kawan. Hampir mau siap sudah kita punya parang pida ini kawan-kawan. Oke, sekarang apa lagi? Sekarang masa untuk menggam kepala parang. Oke, dua jenis nih gam. Saya tidak tahu apa nama. Ini adalah gam khas untuk parang. Ada dua jenis, dikasih campur supaya dia tahan betul-betul, melekat betul-betul. Kita perlu kasih gam kawan-kawan parang kita dengan kepala parang tuh, sebab supaya dia tidak mudah tercabut. Ada orang yang dia tidak gam kan kawan-kawan. Kalau dia pergi potong kayu, boleh tercabut itu dia punya parang tuh kan, boleh luka juga orang. Mesti kita gam supaya dia melekat betul-betul kan kawan-kawan. Ini adalah proses yang ke-15 dan yang terakhir. Inilah proses dia kawan-kawan membuat parang pida. Parang pida yang saya panggil parang pida daripada Kampung Kionsong Baru, Tamparuli. Oke kawan-kawan, hampir siap sudah pida. Dan kita tengok kawan-kawan macam mana rupa parang nih kalau sudah siap. Jadi kita tengok kawan-kawan. Sekarang kasih gam dia. Itu gam yang ada lebih-lebih kan sana tuh, mesti dikasih buka tuh. Kalau tidak buka tidak cantik. Begitu caranya. Jadi kalau yang sudah siap begini nih, belilah karena varnish, kasih varnish. Inilah parang dia, parang pida. Sekarang kita tengok, tajam kan kawan-kawan. Huyo, tajam. Tajam inilah buatan parang daripada Kampung Kionsong Baru, Tamparuli. Terima kasih kawan-kawan bersama dengan Wati Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye semua kawan-kawan. Jumpa lagi.